fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ketika seorang hamba tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dia mampu untuk membalas berbagai macam pemberian anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi terakhir, penutup para Nabi dan Rasul, di mana risalah yang bersumber dari langit telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan kehadiran beliau. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat, generasi terbaik sepanjang zaman yang telah bersabar menemani Rasulnya, menukil agama ini dari sisi beliau, menyampaikannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh amanah. Pembahasan kita sebagaimana telah dimaklumi adalah amal-amal yang dengan sebab amal-amal tersebut seorang hamba dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita pada hari ini akan membahas dua amal, yakni amal yang pertama, hukuman had. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dosa sebagaimana ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, membawa banyak sekali pengaruh buruk terhadap seorang hamba. Tidak kurang beliau menyebutkan 50 pengaruh buruk atas dosa dan maksiat yang diperbuat oleh seorang hamba. Di antara pengaruh buruk dosa dan maksiat adalah pelakunya mendapatkan hukuman, baik hukuman yang dipercepat di dunia maupun hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tunda. Hukuman-hukuman tersebut dengan suatu catatan, apabila pelaku perbuatan dosa tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari hukuman yang dipercepat di dunia, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ada hukuman yang dipercepat di dunia dan dia bentuknya beraneka ragam. Di antara hukuman yang dipercepat di dunia adalah hukuman had. Hukuman had yang hukuman tersebut bentuknya, caranya, ketentuannya bersumber dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua dosa Allah Subhanahu wa taala percepat hukumannya bagi seorang hamba, khususnya muslim. Berulang kali kita katakan, bagi hamba-hamba yang beriman, penuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kepada Rabbnya, buruk sangka kepada dirinya, maka ditundanya hukuman atas perbuatan dosa yang dia lakukan ini adalah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunggu dirinya untuk bertaubat.
Adapun hamba-hamba yang buruk, maka ketika dia memperhatikan dosa dan maksiatnya, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya, maka orang-orang yang buruk ini akan tertipu, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umat-umat sebelum kita, hukuman atas perbuatan dosa dan maksiat mereka Allah percepat. Tapi untuk umat Islam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman tidak dipercepat. Ada yang dipercepat pun dalam bentuk hudud, dan tidak setiap perbuatan dosa dan maksiat ada hadnya. Meninggalkan sholat, apa hukumannya atas orang yang meninggalkan sholat? Tidak ada hukuman yang dipercepat di dunia, maksud saya. Seseorang yang tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, apa hukuman yang bersumber dari syariat atas orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan? Tidak ada. Meninggalkan membayar zakat yang wajib, apa hukumannya yang bersumber dari syariat, yakni Al-Quran maupun As-Sunnah, yang jelas lagi sharih atas orang yang meninggalkan membayar zakat? Tidak ada. Di sana ada keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan membayar zakat. Tetapi hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah secara jelas dan tegas, maka tidak ada. Maka itulah sebab khilafnya Abu Bakar dan Umar pada saat itu. Tetapi di sana ada hukuman yang jelas atas pelaku kemaksiatan, misal mencuri. Atas kadar pencurian sekian dinar, sekian dirham, atas keadaan sang pencuri seperti ini dan seperti itu, maka apabila diputuskan oleh mahkamah, maka dipotong tangannya. Pun hukuman had semisal zina, bagi yang sudah menikah dirajam, bagi yang belum menikah dicambuk dan diasingkan. Hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman cambuk, pengasingan, inilah yang dimaksud dengan hukuman had. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama bersepakat bahwasanya apabila ada suatu dosa yang dosa tersebut ada hukuman hadnya, dan hukuman had tersebut ditegakkan atas seorang hamba, maka dengan sebab ditegakkan hukuman had tersebut, maka hamba itu terbebas dari perbuatan dosanya. Ulama sepakat atas masalah ini. Ada kisah yang menarik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya tentang seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang berzina dari suku Ghamidiyah. Laki-laki ini dikenal di kemudian hari namanya Ma'iz. Dia mengaku telah berzina di hadapan Rasulullah. Pada kesempatan yang lain, pasangan berzinanya mengaku berzina di hadapan Rasulullah. Rasul perintahkan kepada mereka untuk pulang. Tetapi kemudian Ma'iz datang lagi pada kesempatan yang kedua kalinya, tidak bersama-sama dengan pasangan zinanya, tidak, meminta untuk ditegakkan hukuman had. Rasul perintahkan kepada Ma'iz untuk pulang, sambil kemudian setelah itu mengutus seseorang untuk memata-matai Ma'iz. Bukan Rasul kemudian mencurigai Ma'iz, tetapi mengaku berzina dan dalam keadaan mengetahui bahwasanya hukumannya adalah rajam. Ini bukan perkara yang sepele.
Maka Rasul mengutus seseorang untuk dalam tanda kutip memata-matai Maiz, untuk mencermati apakah Maiz ini adalah orang yang masih memiliki akal. Karena secara pembawaan jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia enggan mati. Secara pembawaan manusia akan menyembunyikan perbuatan dosanya. Tetapi Maiz mengaku dan dia tahu bahwasanya hukumannya rajam sampai mati. Maka mata-mata Rasulullah ini menghadap beliau sambil mengatakan tidak dijumpai sesuatu yang ganjil pada diri Maiz. Maka pada kesempatan berikutnya Maiz kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku berzina dan minta ditegakkan hukuman had. Maka Rasul hukum rajam Maiz. Dalam proses merajam Maiz, terpercik darah dari tubuh Maiz mengenai pakaian seorang sahabat. Dan sahabat ini kemudian mencaci maki Maiz dengan ucapan yang membuat Rasulullah murka. Rasul mengatakan, jangan engkau caci dia. Andai kata taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Berdasarkan hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berpendapat, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar, apabila atas suatu perbuatan dosa yang ada hadnya dan ditegakkan hukuman had oleh orang yang memang berhak, yakni ulil amri atau orang yang mewakilinya, maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dosa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan. Ada khilaf di antara para ulama ketika dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah catatan dosanya tetap ada? Apakah catatan dosanya tetap ada? Sebagian ulama mengatakan catatan dosanya tetap ada, tetapi konsekuensi atas perbuatan dosanya yang telah ditegakkan hukuman had tidak ada. Dan sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur, mengatakan catatan dosanya pun tidak ada karena telah ditegakkan hukuman had atas dirinya. Dan pendapat jumhur ini dibela oleh sebagian ulama semisal Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan atas sebagian orang yang ditimbang adalah catatan amal perbuatannya. Andai kata kemudian hukuman had yang telah ditegakkan hukumnya masih ada catatan amal perbuatannya, maka niscaya akan membawa pengaruh atas timbangan di mizan. Ini hujjah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Adapun mana yang roji dalam masalah ini, maka saya mengatakan Allahu a'lam bissawab. Apakah catatan atas perbuatan keburukannya yang telah ditegakkan hukuman had tetap ada atau tidak? Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ulama-ulama kita khilaf dalam masalah ini menjadi dua pendapat sebagaimana yang saya isyaratkan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui ucapan Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab taubat, ketika menjelaskan tentang syarat taubatan nasuha yang keempat, apabila dosa tersebut terjadi dan berkait antara hak hamba dengan hamba yang lain, maka hendaklah orang yang berbuat dosa meminta untuk dihalalkan. Para ulama yang menjelaskan ucapan Imam Nawawi di dalam masalah ini, beliau mengisyaratkan bahwasanya meminta dihalalkan, mengembalikan, dan yang semisalnya itu merupakan salah satu di antara bentuk hukuman had yang sudah barang tentu memang di sana ada perbincangan. Misal apabila ada seseorang mencederai kehormatan orang lain,
Jadi ucapan Imam Nawawi tersebut saya ulangi, saya urut agar lebih rapih. Ucapan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin maklum, dan para ulama mengatakan itu pada hakikatnya adalah bentuk dari hukuman had, sisi lain dari hukuman had. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, misal apabila ada seseorang mencederai kehormatan orang lain, atau tanpa sengaja dia memukul orang lain, mensikut orang lain, maka ini ada hukumannya, meminta dihalalkan, itu hukumannya. Maka inilah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan di akhir-akhir hayat hidup beliau. Beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah tanpa aku sengaja aku cederai kehormatannya? Siapa di antara kalian yang pernah tanpa aku sengaja aku pukul, terkena? Maka para sahabat diam 1000 bahasa. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pada suatu saat engkau pernah menyikut perutku dan izinkan aku untuk menyikut perutmu. Maka Rasul katakan kepada sahabat tersebut, maju. Dan kisahnya maklum. Rasul melepaskan pakaiannya, mengangkat pakaiannya dan mengatakan kepada para sahabat tersebut, silahkan engkau sikut perutku. Maka sahabat-sahabat yang lain mencaci sahabat ini sambil mengatakan perkataan-perkataan, dan Rasul katakan, diam kalian. Maka ini adalah bentuk dari berlepas diri atas perbuatan kesalahan di mana suatu saat dinar dan dirham tidak membawa manfaat. Maka maklum, sahabat tersebut tidak jadi mensikut Rasulullah, dan memang juga bukan itu tujuan dia. Dia malah memeluk perut Rasulullah dan menciumnya. Demi ibu dan bapakku ya Rasulullah, jangankan perut, nyawaku akan aku berikan untuk menjagamu, kata sahabat ini. Maka perbuatan Rasulullah itu pada hakikatnya adalah hukuman had, hukuman tertentu atas suatu perbuatan kesalahan di muka bumi, meminta untuk dihalalkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, maka di sana ada dua kelompok, kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Rasul mengambil yakni perjanjian bai'atur ridwan kepada laki-laki secara langsung dengan saling berpegang, bertumpuk tangannya. Adapun setelah itu, maka wanita-wanita datang ke hadapan Rasul dan Rasul mengambil perjanjian dengan mereka. Dengan cara wanita-wanita tersebut bertumpuk tangannya dan Rasul memegang satu ranting dari ranting-ranting kayu. Jadi tangan Rasul tidak bersentuhan dengan tangan-tangan wanita tersebut, tetapi ada wasilah berupa ranting-ranting kayu. Kemudian Rasul mengatakan, aku baiat kalian di atas kelapangan, di atas kesempitan, dan janganlah kalian mengkhianati pasangan kalian. Tidak boleh kalian membiarkan orang asing tidur di tempat tidur suami kalian. Ini kiasan agar jangan berzina. Dan hendaklah kalian mendengar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila kalian melakukan perbuatan dosa, hendaklah kalian bertaubat. Dan apabila perbuatan dosa tersebut ada hukuman hadnya, maka hukuman had tersebut menghapuskan dosa-dosa kalian. Apakah kalian wahai wanita setuju dengan baiat yang aku berikan kepada kalian?
Maka serentak para sahabiah mengatakan, kami setuju ya Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cermati ucapan Rasulullah. Dan apabila kalian berbuat dosa, hendaklah kalian bertaubat. Dan apabila perbuatan dosa kalian tersebut ada hukuman hadnya dan telah ditegakkan hukuman hadnya, maka itu merupakan bentuk dari penghapusan dosa. Maka inilah hukuman had yang tegak atas suatu perbuatan dosa, maka dia akan menghapuskan perbuatan dosa tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, muncul satu masalah. Mana yang lebih utama apabila kemudian mungkin ditegakkan hukuman had? Apakah pelaku perbuatan dosa mengakui dosanya, atau kemudian dia memperbanyak taubat? Muncul suatu permasalahan. Mana yang lebih utama apabila mungkin ditegakkan hukuman had? Apakah seorang pelaku dosa mengakui dosanya yang dengan sebab itu ditegakkan hukuman had atas diri dia, atau dia memperbanyak taubat? Terbagi dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan lebih utama dia mengakui perbuatan dosanya. Sebagian lagi mengatakan lebih utama dia untuk memperbanyak taubat. Ini apabila memungkinkan ditegakkan hukuman had. Dan pada zaman ini, di mana Islam menjadi asing di antara pemeluknya, dan hukuman had sesuatu yang janggal lagi ganjil, bahkan di sisi para penuntut ilmu, pada hakikatnya pembicaraan tentang hukuman had itu ada di dalam bab 1/5 bab fikih. Jemaah, kita harus memperbaiki cara kita belajar. Fikih adalah pembahasan yang luas lagi indah, yang kata para ulama dia terbagi menjadi 4 atau 5 bagian. Yang pertama fikih ibadah. Maka di dalam fikih ibadah dibicarakan tentang wudu, sholat, zakat, haji, saum. Maka pada kebanyakannya pembicaraan fikih kita baru berputar dan berkisar pada fikih ibadah. Padahal di sana ada bagian kedua dari pembicaraan fikih, yakni fikih munakahat, pernikahan. Maka di sana dibicarakan tentang khitbah, nikah, talak, rujuk, li'an, zihar. Itu bab fikih munakahat. Alhamdulillah sebagian kaum muslimin, mungkin kita juga termaksud di dalamnya, telah menyenggol bab fikih munakahat. Pembicaraan fikih yang ketiga, fikih ahkamul jinayah. Fikih ahkamul jinayah ini berbicara tentang hukuman atas pelaku kesalahan. Dibicarakan di sana hukum pidana, hukum perdata di dalam syariat Islam, ahkamul jinayah. Maka di dalamnya ada pembicaraan tentang bab qada, peradilan, ahkamul bughat dan yang selainnya. Itu fikih ahkamul jinayah. Kemudian yang keempat kata para ulama, ibadah, munakahat, ahkamul jinayah, fikih muamalah. Fikih muamalah. Maka di sana dibahas tentang waris, sedekah, wakaf, hibah, tabaruan, wakalah, dan seterusnya. Maka pembicaraan fikih kita pada kebanyakannya baru berputar dan berkisar pada fikih ibadah.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika agama Islam asing bahkan di sisi pemeluknya sendiri, maka ketika membicarakan tentang, maaf, kurang yang kelima ya, fikih jihad. Maaf, kurang yang kelima, fikih jihad. Maka di sana dibicarakan tentang jihad, membuka daerah-daerah baru, perdamaian, peperangan, utusan-utusan kepada negeri-negeri, mata-mata, dan seterusnya. Ketika kaum muslimin asing terhadap agamanya sendiri, termaksud di dalam pembicaraan fikih, maka membicarakan fikih ahkamul jinayah yang masuk di dalamnya bab hudud pun menjadi asing. Pada kesempatan hari-hari belakangan ini, ketika seseorang melakukan misalnya mencuri, berzina, maka hampir di sebagian besar negeri kaum muslimin tidak tegak hukum hudud, hukum had. Lalu kalau seperti ini tidak syak lagi, maka yang lebih utama atas pelaku kemaksiatan tersebut adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengeksekusi hukuman had itu hanya milik ulil amri atau orang-orang yang berada di bawah perintahnya. Maka tidak boleh kemudian misalnya ada seseorang yang mencuri, kemudian diputuskan oleh sebagian kaum muslimin tanpa kewenangan dan kebolehan dari sisi ulil amri, dipotong tangannya. Ini tidak boleh, ini melanggar. Bahwasanya itu adalah hak ulil amri dan orang-orang yang mereka tugaskan. Kalau kemudian ulil amri dan orang-orang yang mereka tugaskan lalai di dalam masalah ini, mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas, apabila kemudian tidak tegak hukum had seperti keadaan kita belakangan ini, maka memperbanyak taubat adalah satu-satunya jalan, adalah salah satu jalan untuk bisa agar dosa tersebut terhapus. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun amal berikutnya, yakni amal yang keberapa? 12. Yang atas amal tersebut dosa seorang hamba bisa terhapuskan atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Istighfar, kata para ulama semisal Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sebagaimana suatu perkataan yang diawali dengan isti, maka itu menunjukkan permohonan seorang hamba dengan amat sangat kepada Rabb-nya. Isti'azah, isti'anah, istisqa, itu menunjukkan permohonan yang amat sangat seorang hamba kepada Rabb-nya. Isti'azah, agar Rabb-nya melindungi dirinya. Isti'anah, agar Rabb-nya menolong dirinya. Istisqa, agar Rabb-nya menurunkan hujan. Istighfar, agar Rabb-nya mengampuni dosanya. Yang kata Imam Jurjani, atas dosa-dosanya yang telah lampau. Kata Imam Jurjani, istighfar adalah permohonan yang amat sangat dari seorang hamba kepada Rabb-nya agar Rabb-nya mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Permohonan yang amat sangat, itulah kandungan dari lafadz istighfar. Dan itulah makna lafadz isti yang diimbuhi belakangnya.
Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menjelaskan tentang istighfar, Imam Qurtubi menukil ucapan Al-Jurjani dan mengatakan, cermati bahwasanya istighfar yang bermanfaat adalah istighfar yang diwarnai dengan penuh kesungguhan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Qurtubi menukil ucapan Hasan Al-Basri yang kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, betapa banyak istighfar yang harus diistighfari. Kata Imam Al-Qurtubi, dia menukil ucapan Imam Hasan Al-Basri, betapa banyak istighfar yang harus diistighfari. Mengapa seperti itu jemaah rahimani wa rahimakumullah? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya istighfar yang mesti diistighfari adalah istighfar orang yang bermain-main, lisannya mengucapkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hatinya lalai dari kandungan istighfar itu sendiri. Karena kata Jurjani sekali lagi, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Padahal beliau adalah al-ma'sum, tidak berbuat dosa. Andai kata beliau berbuat dosa, telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwasanya andai Rasulnya berbuat dosa, maka akan datang ampunan atas perbuatan dosanya yang telah lalu maupun yang akan kemudian. Tapi beliau beristighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Yang kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, perkataan 70 atau 100 pada lisan orang Arab pada hakikatnya tidak menunjukkan bilangan 70 atau 100 itu sendiri, tetapi menunjukkan sangat banyak sekali. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, ketika menjelaskan tentang 70 atau 100, bahwasanya beliau beristighfar dalam sehari semalam 70 kali atau 100 kali, maka dalam lisan orang Arab pada umumnya 70 atau 100 atau kata-kata yang melukiskan jamak itu tidak menunjukkan bilangan itu sendiri, tetapi menunjukkan betapa banyaknya. Berarti kalau kita pahami ucapan Imam Nawawi, bukan 70, bisa jadi lebih, bukan 100, bisa jadi lebih, atau 70 maupun 100. Itulah yang sempat dihitung oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut. Dan memang seperti itu, aku hitung, kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, bahwasannya Rasulullah beristighfar kepada Allah dalam satu majelis tidak kurang dari 100 kali. Itu yang sempat dihitung oleh Ibnu Abbas dalam satu majelis tersebut. Adapun dalam majelis-majelis yang lain di hari tersebut, sangat mungkin Ibnu Abbas tidak menghitungnya. Kalau Nabi kita Al-Ma'sum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 70, 100 kali, lalu bagaimana lagi dengan umatnya yang tidak maksum? Maka kita lebih berhajat kepada istighfar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada pembicaraan di antara para ulama, lalu buat apa Rasulullah beristighfar padahal beliau adalah al-ma'sum? Maka dijelaskan oleh para ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin,
bahwasanya istighfar bagi seorang hamba itu berfungsi untuk meninggikan derajat atau menghapuskan dosa. Dalil-dalilnya banyak. Contohnya adalah hadis tentang yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi lailati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia fi thuluthi akhir minal lail. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian dia berkata, siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ahlussunnah wal jamaah mereka berpendapat bahwasanya betul-betul yang turun adalah Rabb Azza wa Jalla, dan ini tidak bertentangan dengan sifat ulunya. Kalau yang turun adalah sesuatu selain Allah, maka jelas tidak boleh sesuatu selain Allah mengatakan, siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang turun bukan Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, yang turun adalah ini dan itu, misalnya malaikat. Kalau yang turun malaikat, maka tidak boleh atas malaikat mengatakan, siapa yang memohon ampun kepadaku. Karena mohon ampun, seperti kata Imam Jurjani, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ulu, sekaligus tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat nuzul, berada di ketinggian dan turun ke langit dunia. Kok bisa? Jangan dipermasalahkan, cukup imani. Ada banyak hal. Azan? Azan, waduh. Azan dulu atau gimana? Kita jeda dengan azan terlebih dahulu.
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Dia azza wa jalla turun ke langit dunia, Dia mengatakan kepada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir tersebut, siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisyaratkan bahwasanya atas orang-orang yang berbuat dosa dan kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji atas mereka untuk mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina iza fa'alu fahisyata aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri. Kita baca dulu ayatnya secara lengkap. Walazina iza fa'alu fahisyata aw zalamu anfusahum zakarallaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang artinya, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka mengetahui siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak terus-menerus melakukan keburukan sedang mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan menzolimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan antara fahisyah, yakni perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menzolimi diri mereka sendiri. Yang kata para ulama, perbuatan keji di dalam ayat ini adalah perbuatan dosa yang terkait dengan makhluk manusia yang lain. Adapun perbuatan zalim terhadap diri sendiri adalah perbuatan dosa yang terjadi antara dirinya dengan Rabb tabaraka wa ta'ala. Karena ditinjau dari segi perbuatan dosa terbagi menjadi dua. Perbuatan dosa yang melanggar hak saudaranya manusia, makhluk, atau perbuatan dosa yang tidak melanggar hak saudaranya makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan? Mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka, dan mereka mengetahui tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa, dengan syarat pelakunya mengetahui, yakni meyakini yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang layak untuk dimintakan ampunan, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan syarat yang berikutnya, mereka tidak terus-menerus melakukan keburukan tersebut dalam keadaan mereka mengetahui. Sebagian sahabat datang kepada Rasulullah sambil mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, istighfar apa yang paling bagus
Istighfar apa yang paling bagus? Apa jemaah istighfar yang paling bagus? Sayyidul istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa madika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bidzambi faghfirli fa inna yaghfiru dzunuba ila anta. Hafal doa ini? Ini adalah doa istighfar yang paling bagus dalam Sahih Bukhari, yang diistilahkan oleh para ulama sebagai apa? Sayyidul istighfar. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istighfar apa yang paling utama untuk kami lakukan? Yakni doa apa? Doa istighfar apa? Yakni ketika seorang hamba dia boleh mengucapkan astaghfirullah, tetapi di atas ucapan astaghfirullah itu ada yang lebih utama. Inilah sayyidul istighfar. Makanya para ulama yang menyusun kitab-kitab yang menjelaskan tentang doa-doa yang bersumber dari sisi Rasulullah, misalnya ad-du'a susunan Imam At-Tabrani, Al-Azkar susunan Imam An-Nawawi, memberikan judul di atas doa ini dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Maka istighfar ini adalah istighfar yang paling bagus yang Rasul katakan. Siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka dosa-dosanya di malam hari akan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan. Dan siapa yang membaca doa ini di malam hari, maka dosa-dosanya di pagi hari akan dihapuskan. Aus bin Malik bertanya, ya Rasulullah, bagaimana apabila dosa-dosanya sebanyak buih di lautan? Maka apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tabrani? Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup mendatangkan ampunan lebih banyak daripada itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.